Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2341 menguraikan formasi. Haha, sepertinya kamu salah. Di antara para master, bagaimanapun juga kamu adalah master. Kamu tidak bisa mempertanyakan hasil prediksi master. Pada saat ini, banyak orang mulai mengejek ibu empat anak itu. Kaisar terpesona. Hasil yang diprediksi oleh master secara alami akurat, tetapi saya masih tidak percaya bahwa sampah kecil Chu Feng dapat memperoleh warisan dari Master Kai Hong. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa sampai di sini. Warisan Grand Master. Mungkinkah Grand Master Kai Hong akan tiba-tiba muncul dan mengirimkan warisannya sendiri ke Chu Feng atas inisiatifnya sendiri, kata ibu dari Kaisar Formasi Empat Roh. Ada beberapa kebenaran untuk itu. Meskipun prediksi Grandmaster sangat akurat, bagaimanapun juga Chu Feng adalah seorang junior. Bahkan jika dia dapat membuat perubahan dalam kehancuran ini, mungkin sulit baginya untuk mengambil manfaat di depan kita. Semua orang kata satu demi satu. Memang, pada saat seperti ini, kekuatan adalah ujian. Mereka yang bisa belajar. Tiba-tiba, seorang pria kuat di puncak leluhur bela diri, memegang kapak raksasa persenjataan leluhur di tangannya, melepaskan keterampilan seni bela dirinya dan bergegas menuju peti mati, ingin membelah peti mati dengan kapak. Jika kamu ingin menjadi yang pertama ke sana, tidak mungkin. Melihat ini, leluhur bela diri kuat lainnya yang hadir di tempat kejadian juga bergerak satu demi satu, menunjukkan keterampilan rumah tangga mereka, ingin membuka peti mati terlebih dahulu, dan menangkan apa yang disebut kunci terobosan, sendok. Tiba-tiba, beberapa alat ampuh berkumpul di satu tempat, dan semuanya meledak di peti mati. Boom! Namun, energi kuat semacam itu diblokir oleh formasi besar sebelum mereka mendekati peti mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, orang-orang tercengang. Orang-orang yang bergerak lebih awal semuanya ahli di puncak leluhur bela diri, tetapi leluhur bela diri tingkat ke-9 yang sebenarnya hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi sejati. Apalagi untuk menjadi yang pertama merebut kunci untuk mendobrak pintu peti mati, mereka tidak menahan tangan mereka sebelumnya, belum lagi mereka semua menggunakan tentara leluhur yang kuat, dan terlebih lagi, mereka bahkan langsung memamerkan kekaisaran. Pencaksilat terlarang. Serangan semacam ini sudah dapat menghancurkan dunia dan membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, itu adalah kekuatan yang benar-benar merusak. Tapi kekuatan semacam inilah yang benar-benar diblokir oleh formasi penjaga, yang membuat semua master dari alam biasa 100 pemurnian tidak terkejut. Betul, pintu itu sulit ditembus, dan formasi ini juga sulit ditembus. Setelah beberapa serangan tidak efektif, semua orang seorang master tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Karena ini adalah formasi, itu secara alami dapat diuraikan, dan bukan karena tidak ada spiritualis dunia yang hadir. Kata Marshal leluhur Feng Feng dari Sekte Abadi memegang pedang. Itu benar, kami memiliki begitu banyak spiritualis dunia jubah abadi yang hadir, bagaimana mungkin kami tidak dapat menembus formasi ini? Pada saat ini, semua orang melihat ibu dari empat kaisar yang mempesona dan banyak orang lainnya yang hadir. Faktanya, tidak banyak spiritualis dunia jubah abadi di alam biasa 100 penyempurnaan, tetapi peninggalan Master Kai Hong ini hampir mengumpulkan 7/10 dari spiritualis dunia jubah abadi di alam biasa 100 penyempurnaan. Di antara mereka, ada 9 spiritualis dunia jubah abadi tingkat serangga dan 5 spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular. Dan spiritualis dunia ini tidak hanya mahir dalam teknik pembentukan roh, tetapi juga memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Tidak apa-apa jika kita ingin menerobos formasi, tetapi setelah menembus formasi, bagaimana dengan harta yang ditinggalkan oleh Master Kai Hong? Tanya ibu dari empat kaisar yang mempesona itu. Kamu bukan satu-satunya spiritualis dunia jubah abadi di sini, kamu bisa bergerak jika kamu mau, dan pergi jika kamu tidak mau. Seorang lelaki tua dengan rambut putih seperti salju membawa pedang tajam di punggungnya, dan kemudian mulai melepaskan kekuatan pesona, dan mengatur untuk menghancurkan formasi. Orang tua ini adalah salah satu dari 5 spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular yang hadir, dan dia berasal dari Sekte Abadi yang menggunakan pedang. Setelah itu, klan Surgawiyo,
klan surgawi Kong, dan 3 spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular dari kuil Foguangtian juga bergerak satu demi satu. Mereka tidak ingin orang yang memegang pedang itu pecah. Formasi, kunci untuk mendobrak pintu itu eksklusif. Tuan-tuan, meskipun kemampuan saya terbatas, izinkan saya untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Melihat ini, 9 spiritualis dunia jubah abadi tingkat serangga juga bergerak satu demi satu. Sebenarnya, mereka tidak benar-benar ingin membantu, tetapi mereka ingin mendapatkan bagian dari relik Master Kai Hong setelah menerobos formasi. Jika kamu bergerak sekarang, kamu masih bisa mendapatkan beberapa. Jika tidak, peninggalan Master Kai Hong mungkin tidak ada hubungannya denganmu. Seorang pria kuat dari sekte abadi yang memegang pedang berkata kepada ibu dari 4 kaisar penghalang. Hehe, begitukah? Namun, ibu dari 4 kaisar pesona roh tersenyum percaya diri dan berkata, saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika saya tidak bergerak, Anda pasti tidak akan dapat menembus formasi ini. HMPH, itu benar-benar arogan. Mendengar ini, tidak hanya orang kuat dari sekte pedang-pedang abadi, tetapi juga banyak orang yang hadir mencibir. Namun, ibu dari 4 spiritualis dunia tidak mengubah senyumnya, hanya melihat para spiritualis dunia lainnya bergandengan tangan untuk memecahkan formasi besar. Pada awalnya, tidak ada yang benar-benar memperhatikan ibu dari 4 kaisar pesona roh. Lagi pula, dalam hal kultivasi, dia tidak seberapa dibandingkan dengan hadiah Marshal Ancestor Puncak. Dan ketika datang ke teknik pesona, meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular, pada kenyataannya, dia bukan satu-satunya spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular. Jadi dia bergerak, orang tidak menghentikannya, jika dia tidak bergerak, orang tidak membutuhkannya. Namun, ketika semua orang bersama-sama mengatur untuk memecahkan formasi dengan sukses, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang formasi pelindung, orang tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian mereka ke ibu dari 4 kaisar yang terpesona. Melihat ini, ibu dari 4 kaisar yang mempesona berkata, semua orang, sejujurnya, saya pernah mendapatkan bagian dari biografi asli Master Kai Hong di runtuhan, dan saya bisa menjadi spiritualis dunia jubah peri tingkat ular. Itu adalah terima kasih kepada Master Kai Hong. Jadi, saya tahu sedikit tentang formasi yang diatur oleh Master Kai Hong, dan tidak ada gunanya Anda melakukannya. Apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk melepaskan formasi ini? Tak berdaya selanjutnya, semua orang bertanya. Itu wajar, kata ibu dari 4 kaisar pesona roh. Katakan padaku, berapa banyak yang kamu inginkan? Semua orang bertanya. Jika relik ini benar-benar memiliki biografi Master Kai Hong yang sebenarnya, maka warisan itu hanya milik saya, dan untuk hartanya, saya dapat meminta 1/10. Jika tidak ada biografi Master Kai Hong yang sebenarnya di sini, maka harta karun di sini, saya ingin 5 dari 10, kata ibu dari 4 kaisar pesona roh. Kamu benar-benar delusi. Semua orang menjawab bersama. Maka tidak ada cara lain. Ibu dari 4 kaisar pesona roh tampak percaya diri. Dengan cara ini, itu berlanjut selama beberapa jam lagi, tetapi para spiritualis dunia itu masih tidak dapat menggoyahkan formasi penjaga. Pada saat ini, meskipun orang-orang sangat tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian mereka ke ibu dari 4 kaisar pesona roh lagi. Bagaimana dengan ini, jika kamu benar-benar dapat menembus formasi ini, warisan Master Kai Hong akan menjadi milikmu. Tapi untuk harta lainnya, kamu akan mendapat bagian. Jika tidak ada warisan dari Master Kai Hong di reruntuhan, maka harta di reruntuhan akan dibagi menjadi 3/10 untukmu. Setelah beberapa diskusi, perwakilan dari 4 pasukan kelas 1 berkata bersama. Meskipun sangat enggan, tetapi saya telah melihat ketulusan, jadi saya dengan enggan akan setuju. Ibu dari 4 kaisar yang mempesona itu tersenyum bangga. Namun, jika kamu tidak dapat menembus formasi ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata seorang pria kuat dari sekte abadi memegang pedang. Jangan khawatir, aku pasti bisa menerobos, kata ibu dari 4 kaisar yang mempesona itu dengan percaya diri. Setelah itu, ibu dari 4 kaisar formasi roh mengatur formasi lain di depan semua orang. Dan saat formasi pesona dimulai, itu melepaskan aura aneh. Pada saat ini, belum lagi orang lain, bahkan para spiritualis dunia jubah abadi itu memiliki mata yang bersinar.
Sebab, aura yang dipancarkan oleh formasi yang diatur oleh ibu dari empat kaisar pesona roh memiliki rasa yang sama dengan peninggalan ini. Pada saat ini, semua orang yang hadir sudah percaya bahwa ibu dari empat kaisar pesona roh dapat menembus formasi besar ini. Dan merasakan mata kagum semua orang, senyum di wajah ibu dari empat kaisar pesona roh menjadi semakin lebar. Namun, pada saat ini, sebuah suara, seperti guntur, meledak di belakang semua orang. Kamu tidak bisa menembus formasi besar itu dengan formasi ini. Bab 2342 Keberanian Luar Biasa. Siapa? Suara tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Karena pada dasarnya mereka merasa bahwa formasi ibu dari empat kaisar pesona roh dapat menembus formasi besar itu. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa metode formasi yang diatur oleh ibu dari empat kaisar mempesona tidak dapat menembus formasi besar, yang sama saja bertentangan dengan pikiran semua orang. Saat ini kesan pertama di hati orang-orang adalah mereka yang mengatakan ini tidak malu. Itu sebabnya mereka terkejut, siapa yang akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti itu. Itu dia. Namun, melihat ke belakang, orang-orang yang tadinya sedikit terkejut tiba-tiba terkejut lagi. Masuk akal bahwa orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang besar yang telah melihat dunia, dan mereka semua adalah orang-orang yang tenang dalam menghadapi berbagai hal. Namun, saat melihat pengunjung ini, mereka benar-benar menunjukkan ekspresi terkejut. Karena, pendatang ini adalah seseorang yang tidak mereka duga. Karena, orang yang datang ini adalah Chu Feng, Wang Qiang dan Zhao Hong. Namun, saat ini, di mata semua orang, hanya ada satu sosok, dan orang itu adalah Chu Feng. Chu Feng. Bagaimana dia datang ke sini? Dia hanya junior belaka, tetapi hanya leluhur setengah peringkat kelima. Dengan basis kultivasi ini, tidak mungkin sampai di sini. Mungkinkah keduanya? Ketika mereka kagum, orang akhirnya mengalihkan perhatian mereka dari Chu Feng ke Wang Qiang dan Zhao Hong. Kultivasi Wang Qiang dan Zhao Hong memang lebih kuat dari Chu Feng, tetapi Wang Qiang hanya setengah leluhur peringkat 6, dan bahkan Zhao Hong, yang terkuat di antara ketiganya, hanyalah leluhur bela diri peringkat pertama. Kultivasi semacam ini jelas tidak tersedia, hanya kemampuan untuk masuk ke tempat ini yang benar. Chu Feng, apakah kamu yang mengatakan apa yang kamu katakan sebelumnya? Ibu dari empat kaisar pesona roh berkata dengan suara dingin, kata-katanya penuh dengan ancaman yang tidak baik. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Namun, menghadapi ancaman dari ibu dari empat kaisar pesona roh, Chu Feng tidak menunjukkan rasa takut dan tetap tenang. Ini tidak besar atau kecil, itu harus dihukum. Ibu dari empat kaisar terpesona melotot marah saat dia berbicara, melepaskan aura leluhur bela diri peringkat ke-7, dan menuduh Chu Feng dengan tekanan agung datang. Serangannya cukup ganas jika Chu Feng terkena paksaannya dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia selamat, dia masih akan menderita luka berat, dan masa depannya mungkin akan hancur sekali. Namun, serangan ibu dari empat kaisar terpesona dihentikan oleh kekuatan yang lebih tirani bahkan sebelum mendekati Chu Feng. Orang yang melakukan gerakan itu ternyata adalah ahli ramalan. Kamu terlalu kejam, lagi pula, kamu juga seorang senior, bagaimana kamu bisa menggertak junior seperti ini? Master Profeci berkata dengan dingin. Tuan, Chu Feng adalah seorang junior. Saya memang senior di depannya. Karena itu, saya harus memberinya pelajaran ketika dia berbicara dengan tidak sopan, kata ibu dari empat kaisar pesona roh. Berbicara kasar? Kapan mengatakan kebenaran berubah menjadi berbicara kasar? Chu Feng tersenyum ironis. Kamu mengatakan bahwa formasi yang aku atur tidak dapat menembus formasi pelindung, jadi bukankah itu tidak sopan? Ibu dari empat kaisar formasi roh menanyai Chu Feng. Formasi yang kamu buat tidak dapat menembus formasi hebat itu. Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya, jadi bagaimana bisa dianggap kasar? Chu Feng berkata dengan suara dingin. Kamu. Mendengar kata-kata ini, kemarahan di wajah ibu dari empat kaisar pesona roh meningkat bukannya berkurang. Sage of Formation, kamu harus berhenti di situ. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng sebelumnya tidak berarti tidak menghormatimu sama sekali. Tiba-tiba, seorang pria kuat dari sekte abadi yang memegang pedang berkata. Yaitu, Anda dapat mempertanyakan bahwa formasi yang diatur oleh orang lain tidak baik,
dan teman kecil Chu Feng secara alami juga dapat mempertanyakan formasi yang telah Anda atur. Kapan pertanyaan semacam ini menjadi tidak sopan kepada para tetua? Jika ini tidak sopan, lalu apakah hanya untuk mengatakan bahwa di masa depan, para junior tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya di depan para tetua, tetapi hanya bisa menyanjung kuda mereka? Jangan terlalu kasar. Itu untuk membunuh teman kecil Chu Feng, sangat jelas. Adegan tak terduga terjadi pada Spirit Formation Saintes. Banyak orang yang hadir juga berbicara untuk Chu Feng satu demi satu, dan mulai mengejeknya. Namun, orang melakukan ini karena suatu alasan. Pertama-tama, Chu Feng bukan junior biasa. Orang sangat ingin mengenal Chu Feng, dan menggunakan kesempatan ini untuk berbicara atas nama Chu Feng dapat mempersingkat hubungan dengan Chu Feng. Selain itu, sikap ibu dari 4 kaisar pesona roh benar-benar arogan, yang menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Orang-orang ingin memanfaatkan hal ini untuk menekan momentum ibu dari 4 kaisar pesona roh. Apa? Aku mengincarnya. Aku membencinya. Kamu berbicara omong kosong, kata ibu dari 4 kaisar yang mempesona itu dengan sangat tidak senang. Di Gunung Yunhe hari itu, teman kecil Chu Feng mengalahkan keempat putramu. Semua orang di 100 alam biasa pemurnian telah mengetahui tentang kejadian ini. Adapun tindakan Anda sebelumnya, itu telah sepenuhnya menunjukkan bahwa tebakan orang benar. Formasi saudari roh. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar mengecewakan. Pembangkit tenaga puncak leluhur bela diri yang memegang pedang Xianmen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aduh," pada saat yang sama, banyak orang mendesah ironisnya. "Kamu diserang bersama oleh semua orang." Ibu dari 4 kaisar pesona roh menjadi pucat karena marah, dan bahkan wajah tua yang jelek itu berkedut untuk sementara waktu. Tapi dia sangat marah sehingga dia jelas tidak berencana untuk menyerah seperti ini, jadi dia menatap Chu Feng lagi, menunjuk ke arahnya dan berkata, "Chu Feng, kamu mengatakan bahwa aku tidak dapat menembus formasi besar ini. Jika aku bisa menerobos, aku ingin kamu berlutut di depanku, minta maaf padaku di depan umum. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, terus kenapa?" Chu Feng dengan tenang menjawab, "Jika aku tidak bisa melanggarnya, maka aku akan meminta maaf kepadamu di depan semua orang," kata ibu dari 4 kaisar penghalang. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Wang Qiang tiba-tiba berkata, "Karena Chu Feng kalah, jika Anda ingin meminta maaf berlutut, maka jika Anda kalah, apakah Anda ingin meminta maaf berlutut?" Itu benar. Karena ini adalah taruhan, wajar untuk menjadi setara. Zhao Hong juga berkata, "Oke, jika saya kalah, saya akan meminta maaf sambil berlutut." "Chu Feng, apakah Anda berani menjawab?" Ibu dari 4 kaisar formasi dunia bertanya pada Chu Feng. "Jika kamu berani, aku akan melakukannya," kata Chu Feng dengan tenang. "Bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, kamu harus siap untuk meminta maaf kepada Nona Suci." Ibu dari 4 kaisar yang mempesona itu penuh percaya diri, dia berbalik, dan terus mengaktifkan formasi pesona, ingin tampil di depan semua orang, buktikan sendiri. Adapun Chu Feng, kulitnya tidak berubah, dan tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Karena dia berani mengatakan hal seperti itu, dia secara alami memiliki kepastian yang mutlak. Dan kinerja tak kenal takut Chu Feng dalam menghadapi bahaya diperhatikan oleh orang lain, dan untuk sementara waktu, dia semakin merasa bahwa Chu Feng luar biasa. Lagi pula, keberanian ini memang sesuatu yang tidak dimiliki junior biasa. Teman muda Chu Feng, namaku Duan Chunchang, dan dia adalah penatua dari Sekte Ilmu Pedang Abadi. Puncak-puncak, leluhur bela diri dari Sekte Pendekar Pedang Abadi, yang telah berkali-kali mempertanyakan Saintes of Formation, datang ke Chu Feng dan berinisiatif untuk bertarung dengan Chu Feng. Feng menyapa. Pada saat yang sama, kuil Fo Guangtian, klan Surgawi Yo, klan Surgawi Kong, dan bahkan ahli ramalan semuanya menyapa Chu Feng satu demi satu. Meskipun itu hanya kenalan singkat, sebagai seorang junior, bisa membiarkan orang-orang besar ini berkenalan atas inisiatif mereka sendiri adalah masalah yang dapat mengguncang alam biasa Bailian. Adapun Chu Feng, dia secara alami mengembalikan hadiah itu dengan sopan. Bagaimanapun, ini adalah tokoh besar, terkenal dan kuat di alam biasa Bailian. Tidak peduli apa tujuan mereka untuk berkenalan dengannya,
Chu Feng harus menunjukkan kesopanan dan rasa hormat yang harus dimiliki seorang junior. Tiga teman kecil, bagaimana kalian bertiga datang ke sini? Setelah beberapa kata sopan, Master Ramalan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, yang lain juga mengalihkan pandangan penasaran mereka, karena mereka semua ingin tahu bagaimana Chu Feng, tiga junior, telah menembus rintangan yang mustahil itu. Bab 2343 Bilah Angin. Kamu tidak perlu bertanya. Tentu saja, seseorang diam-diam melindungi mereka. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka bertiga, bagaimana mereka bisa datang ke sini? Kamu muncul lebih awal? Namun, sebelum Chu Feng dan yang lainnya bisa menjawab, ibu dari Kaisar Formasi Empat Roh berbicara dengan nada yang aneh. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Kami bertiga datang ke sini tanpa perlindungan senior, kata Chu Feng. Haha, ini konyol. Ibu dari Empat Kaisar Pesona Roh tertawa terbahak-bahak. Mengapa ini konyol? Tanya Chu Feng. Kenapa konyol? Kamu menyombongkan diri, tidakkah kamu mengizinkanku untuk tertawa? Kata ibu dari Empat Kaisar yang mempesona itu. Hei. Pada saat ini, Chu Feng juga tersenyum tipis. Apa yang kamu tertawakan? Ibu dari Empat Kaisar Pesona Roh bertanya dengan tajam. Aku menertawakanmu, jadi jangan menyindirku dulu, dan jaga baik-baik formasimu, karena itu akan segera dihancurkan, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang formasi yang aku atur akan dihancurkan? Itu tidak masuk akal dan tidak tahu malu. Itu juga sempurna. Ibu dari Empat Kaisar Pesona Roh berkata dengan sangat percaya diri. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari formasi penjaga. Cahayanya keemasan dan tak terbendung, seperti pedang yang tak terkalahkan, itu langsung menghancurkan formasi yang diatur oleh ibu dari Empat Kaisar yang mempesona terbuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Meskipun formasi penjaga sangat kuat, seharusnya hanya memiliki kekuatan pertahanan, tetapi baru saja, formasi penjaga telah melepaskan kekuatannya atas inisiatifnya sendiri untuk menghancurkan formasi ibu dari Empat Kaisar yang terpesona. Ini menunjukkan bahwa formasi penjaga juga memiliki agresivitas yang sangat kuat. Tapi yang paling membuat orang bingung adalah, mengapa formasi penjaga menghancurkan formasi yang diatur oleh ibu dari Empat Kaisar Pesona Roh, dan bagaimana Chu Feng melihatnya. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu menemukan sebelumnya bahwa formasi pelindung akan menghancurkan formasi yang diatur oleh saudari formasi roh? Bingung, seseorang bertanya pada Chu Feng. Sejujurnya, para senior, junior ini telah mempraktikkan metode observasi khusus, dan meskipun formasi pelindung ini kuat, banyak misterinya telah ditangkap oleh junior ini. Apa yang akan dilakukan oleh formasi penjaga? Saya masih bisa memecahkan formasi perlindungan ini dan membuka peti mati, kata Chu Feng dengan percaya diri. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu serius? Begitu Chu Feng mengatakan ini, mata orang-orang berbinar, seolah-olah mereka melihat harapan dalam situasi putus asa. Sungguh. Chu Feng selalu memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Chu Feng tidak berbohong, apalagi membual. Alasan mengapa dia menyimpulkan bahwa formasi yang diatur oleh ibu dari Empat Kaisar yang mempesona itu tidak baik justru karena Chu Feng melihat melalui formasi pelindung, sehingga dia dapat memastikan bahwa formasi yang diatur oleh ibu dari Empat Kaisar yang mempesona dapat tidak memecahkan formasi penjaga. Susunan yang bagus. Dan karena Chu Feng telah melihat melalui formasi pelindung, dia secara alami tahu cara membuka kunci formasi pelindung. Tapi ada satu hal, Chu Feng juga bingung. Karena dia melihat melalui formasi penjaga, dia tidak menggunakan matanya, tapi di bawah pengamatan normal. Namun, Zhao Hong dan Wang Qiang tidak bisa melihat apa yang dilihat Chu Feng. Artinya, itu juga pengamatan normal di mata orang biasa, formasi penjaga sempurna, tetapi di mata Chu Feng, itu penuh dengan celah. Seolah-olah formasi penjaga sengaja menargetkan Chu Feng sendirian, menunjukkan kelemahannya. Kamu berbicara omong kosong, bocah. Kamu hanya seorang spiritualis dunia jubah abadi tingkat serangga, kamu baru saja melangkah ke ambang pintu spiritualis dunia jubah abadi, dan kamu berani berbicara di sini, kata ibu sinis. Boundary Sage, apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng setelah datang ke sini semuanya menjadi kenyataan.
Bilang kamu tidak bisa menembus formasi penjaga, dia benar. Dia bilang kamu yang mengaturnya. Formasi akan dihancurkan, dan itu benar. Ini cukup untuk membuktikan bahwa teman kecil Chu Feng memang memiliki kemampuan yang nyata, dan tidak seperti kamu, yang hanya mengucapkan kata-kata besar. Penatua Duan Chunchang berkata dengan sinis. Itu benar, itu benar. Pada saat yang sama, banyak orang yang hadir juga mengambil kesempatan untuk mengejek ibu dari 4 kaisar penghalang. Kalian, bagus, bagus. Kamu benar-benar telah jatuh begitu rendah sehingga kamu meletakkan beban untuk memecahkan formasi besar pada tubuh setan kecil. Wanita suci akan memuaskanmu dan memberitahumu betapa pentingnya keputusanmu adalah. Ketidaktahuanmu, betapa bodohnya. Suara ibu dari 4 kaisar pesona roh bergetar karena amarah, dan kata-katanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Tentu saja aku ingin memecahkan formasi hebat ini, tapi tolong minta Spirit Formation Saintes untuk memenuhi janjimu sebelumnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ya, kamu adalah seorang penatua setidaknya, kamu tidak bisa menepati janjimu, Wang Qiang juga berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Duan Chunchang dan yang lainnya juga mendesak Ibu Kaisar Saint Formasi Roh untuk meminta maaf kepada Chu Feng. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika ibu dari 4 kaisar pesona roh sangat enggan, tidak ada yang bisa dia lakukan, lagi pula. Ada semua saksi dan bukti material, jadi dia tidak bisa mempermainkan jika dia mau. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal karena dia terlalu percaya diri, tetapi dia tidak menyangka akan kalah dari Chu Feng. Tapi tidak mau kembali, dia masih harus mengatakan permintaan maaf ini. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa kulitnya sangat jelek, dia masih menatap Chu Feng dan berkata, teman muda Chu Feng, aku sudah ketinggalan zaman ketika aku menyerangmu dengan gegabah tadi, dan kuharap kau. Oh, bagaimana ini bisa dilakukan? Mari kita bicara bagaimana dengan berlutut dan meminta maaf. Namun, Wang Qiang berbicara sebelum ibu dari Kaisar Formasi 4 Roh dapat menyelesaikan kalimatnya. Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu membuatku berlutut? Mendengar kata-kata ini, ibu dari 4 kaisar yang terpesona tiba-tiba menjadi geram. Kemarahannya seperti gunung berapi yang meletus, dan semua orang yang hadir bisa merasakannya. Saat ini, ada begitu banyak orang kuat yang hadir, jika tidak, orang percaya bahwa ibu dari 4 kaisar pesona roh akan benar-benar membunuh Wang Qiang ini di tempat. Namun, Wang Qiang bukanlah orang yang takut mendapat masalah. Wang Qiang tidak tergerak oleh ancaman dari ibu dari 4 kaisar pesona roh, tetapi dia sangat tidak puas dan berkata, persetan, apa yang kamu katakan sebelumnya, bisakah kamu? Tapi apa yang kamu katakan, apakah kamu menganggapnya sebagai kentut? Lepaskan, begitu cepat. Melupakannya? Apakah aku benar-benar mengatakan itu? Ibu dari 4 kaisar pesona roh memandangi semua orang, seolah-olah dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Itu benar. Orang-orang yang hadir menganggukkan kepala satu demi satu. Pada saat ini, corak ibu dari 4 kaisar pesona roh tiba-tiba berubah dari putih menjadi ungu, dari ungu menjadi biru, sungguh sangat indah, sangat indah. Tidak apa-apa memintanya untuk meminta maaf, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya jika dia berlutut di depan begitu banyak orang, dan junior ini masih Chu Feng. Boundary Sister, kamu mengatakan apa yang kamu katakan, dan kamu seharusnya melakukannya. Tapi dalam kapasitasmu, memang sedikit tidak pantas untuk berlutut kepada Chu Feng. Nah, kamu memberi Chu Feng kompensasi. Mari kita lupakan tentang hal itu. Tiba-tiba, Master Ramalan berbicara. Kompensasi, bagaimana saya memberikan kompensasi ini? Zhao Hong bertanya dengan sedikit ketidaksenangan. Kepribadiannya sangat jujur. Bahkan jika seorang nabi berpangkat tinggi berbicara, tetapi selama dia merasa bahwa pihak lain berpihak pada Santo Pesona, dia tidak pernah menyelamatkan muka untuk pihak lain. Teman kecilku, kamu adalah teman Chu Feng, menurutmu apa yang pantas? Tanya Master Profeci sambil tersenyum. Satu prajurit leluhur, kalau tidak perlu membicarakannya, kata Zhao Hong. Benar-benar lancang. Mendengar kata-kata ini, kemarahan ibu dari 4 kaisar pesona roh dimuntahkan lagi. Berlutut atau memberi, kamu yang memutuskan, kata Zhao Hong dengan sikap yang sangat tidak baik. Boundary Sister,
saya mendengar bahwa Anda baru saja mengambil gambar senjata leluhur, Gale Blade, beberapa waktu lalu, kata Penatua Duan Chunchang dari Sekte Abadi yang memegang pedang. Gale Blade, mungkinkah itu, yang dikatakan sebagai senjata leluhur yang diturunkan dari zaman kuno? Pada saat ini, banyak orang yang hadir menunjukkan mata terkejut. Nyatanya, di Hundred Refining Ordinary Realm, meskipun prajurit leluhur jarang, ada cukup banyak, tetapi tidak banyak yang benar-benar terkenal, dan Gale Blade adalah prajurit leluhur yang sangat terkenal di Hundred Refining Ordinary Realm. Tepat. Saya mendengar bahwa Spirit Formation Saintes menghabiskan banyak uang untuk Gale Blade. Lagi pula, Gale Blade adalah senjata leluhur legendaris di Hundred Refining Ordinary Realm saya. Penatua Duan Chunchang tertawa. Berkata, setelah itu, diskusi orang-orang tentang lelaki Galewin menjadi semakin intens. Tetapi pada saat ini, wajah ibu dari 4 kaisar pesona roh menjadi semakin jelek, karena dia tahu betul betapa berharganya Gale Blade, dan dia pasti tidak akan bisa memberikan lelaki Gale itu kepada Chu Feng. Jadi, setelah beberapa keputusan sulit, ibu dari 4 kaisar pesona roh akhirnya membuat pilihan, dan berkata dengan lantang, "Oke, Chu Feng, sebagai kompensasi, aku bisa memberimu senjata leluhur, tapi Galewin Blade jelas tidak bisa diterima." Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir terkejut. Diterima? Sebenarnya setuju. Prajurit leluhur, mereka adalah prajurit leluhur, meskipun orang suci formasi roh enggan memberikan Gale Blade kepada Chu Feng, bahkan prajurit leluhur biasa pun sangat berharga. Taruhan verbal kecil benar-benar memungkinkan Chu Feng memenangkan persenjataan leluhur, yang benar-benar membuat para penonton iri. Namun, tepat ketika semua orang merasa bahwa masalah ini akan menjadi kesimpulan sebelumnya karena pemberian persenjataan leluhur Chu Feng dari Saintes Formasi Roh, Chu Feng tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya ingin pedang angin Gale." Bab 2344 taruhan lagi. "Aku hanya ingin Galewin Blade," kata Chu Feng dengan tenang. "Kamu benar-benar berani memintanya, bahkan tidak memikirkannya." Ibu dari 4 kaisar penghalang meraung dengan marah. "Maka kamu dapat memilih untuk menepati janjimu dan berlutut padaku," kata Chu Feng. Kamu mengambil keuntungan dari api." Ibu dari 4 kaisar pesona roh menggerakkan sudut mulutnya karena marah. "Itu benar, aku hanya memanfaatkan api untuk merampok," kata Chu Feng. "Kamu." Ibu dari 4 kaisar yang terpesona gemetar karena marah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. "Boundary Sister, tolong jangan kirimkan barang. Lagi pula, teman kecil Chu Feng tidak memaksamu, jadi terserah padamu untuk memilih," kata Penatua Duan Chunchang sambil menyeringai. "Chu Feng, satu senjata leluhur bukan lagi jumlah kecil. Saya bersedia memberikannya kepada Anda, yang sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Saya menyarankan Anda untuk tidak tahu malu. Jika Anda terus tidak tahu malu, hari ini. Masalah ini, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi." Ibu dari 4 kaisar pesona roh berkata kepada Chu Feng dengan gigi terkatup. Adapun Chu Feng, senyumnya tidak berubah, tetapi dia tidak banyak bicara, dia hanya menatap ibu dari 4 kaisar pembentukan roh, menunggu jawaban dari ibu dari 4 kaisar pembentukan roh. "Oke, jangan bicara kasar. Dengan sifatmu, bahkan jika kamu tidak mengatakan itu, kami tahu bahwa kamu tidak akan membiarkan teman kecil Chu Feng pergi dengan mudah di masa depan, tapi sekarang kamu masih harus memenuhi janjimu. Bagaimana Anda memilih terserah Anda. Buatlah," Tetua Duan Chunchang mendesak. "Jangan buang waktu semua orang, buat keputusan dengan cepat." Ramalan utama juga berkata dengan tidak sabar. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir mulai mendesak ibu dari 4 kaisar formasi dunia. Tidak ada yang mengatakan bahwa ada yang salah dengan Chu Feng, tetapi mereka semua mengatakan bahwa ibu dari 4 kaisar formasi roh salah. Dalam situasi ini, tekanan tak terlihat menyelimuti ibu dari 4 kaisar yang terpesona, tidak peduli seberapa tebal dia dan seberapa kuat dia, pada saat ini, sulit untuk mendukungnya. "Oke, Chu Feng, aku akan menganggapmu kejam." Ibu dari 4 kaisar pesona roh akhirnya membuat keputusan. Meskipun dia diminta untuk menyerahkan Gale Blade, dia sangat patah hati. Tetapi dia diminta untuk berlutut kepada Chu Feng di depan umum, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Jadi, dia memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. "Kamu
Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba merayu saudaraku? Hentikan, jangan buta mataku, aku takut. Melihat adegan ini, Wang Qiang buru-buru menutup matanya dan berteriak ngeri. Dan langkah Wang Qiang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Adapun ibu dari 4 kaisar yang terpesona, dia menggertakkan giginya dengan marah, tetapi dia tidak menghentikan gerakannya, dan ketika dia melepaskan tangannya dari pakaiannya, sebuah benda seukuran mutiara muncul di tangannya. Itu manik gaib Qian Kun. Mungkinkah dia menyembunyikan Gale Blade di storage bead? Melihat manik ini, mata orang berbinar. Adapun yang disebut manik gaib Qian Kun, Chu Feng juga pernah mendengarnya. Manik ini memiliki fungsi yang sama dengan tas Qian Kun, tetapi volume manik ini jauh lebih kecil daripada tas Qian Kun. Poin yang lebih penting adalah bahwa manik gaib Qian Kun ini dapat ditempatkan di dalam tubuh tanpa menimbulkan rasa sakit bagi penggunanya, dan selama manik gaib Qian Kun memasuki tubuh, itu akan menjadi satu dengan orang tersebut, bersembunyi dan menghilang. Bahkan spiritualis dunia tidak dapat mendeteksi keberadaan orb gaib Qian Kun. Oleh karena itu, manik tembus pandang Qian Kun ini adalah harta yang menyembunyikan dan mencari harta yang paling berharga. Mengesampingkan harta karun yang tersembunyi di manik gaib Qian Kun, manik gaib Qian Kun sendiri juga merupakan harta karun. Tiba-tiba, seberkas cahaya bersinar dari Qian Kun Invisibility Bead, dan ketika sinar itu mekar, sebuah pedang tajam juga muncul di tangan ibu dari 4 kaisar yang terpesona. Ini adalah senjata leluhur, karena begitu muncul, ia memancarkan kekuatan yang dahsyat, seperti temperamen manusia. Seorang raja akan memiliki temperamen seorang raja, dan tidak sebanding dengan orang biasa. Hal yang sama berlaku untuk prajurit leluhur. Hanya saja begitu prajurit leluhur ini muncul, belum lagi Chu Feng, Wang Qiang dan lainnya, bahkan generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua yang hadir memiliki mata mereka yang bersinar. Prajurit leluhur ini seperti kristal, transparan, panjang 7,5 kaki, seperti pisau tetapi bukan pisau, seperti pedang tetapi bukan pedang, dengan garis-garis kuning muda bersinar di dalamnya, garis-garis itu berkedip, dan angin bertiup kencang, angin bisa dilihat dengan mata telanjang, berputar di sekitar senjata leluhur ini. Seolah-olah senjata leluhur ini bukanlah senjata, melainkan dewa angin yang bisa memanggil angin kencang. Dan yang terpenting, aura yang dipancarkan oleh senjata leluhur ini lebih kuat daripada prajurit leluhur biasa. The Gale Blade, itu benar-benar tidak pantas namanya, itu benar-benar yang terbaik di antara para prajurit leluhur. Pada saat ini, banyak penonton tidak bisa tidak memuji Gale Blade di tangan ibu dari 4 kaisar penghalang. Dan ketika para penonton sangat memujinya, ibu dari 4 kaisar pesona roh merasa lebih sedih. Hanya dia yang tahu berapa banyak harta yang dihabiskan untuk juru lelang yang membeli angin Gale ini. Dapat dikatakan bahwa pedang angin Gale ini menyelamatkannya semua tabungan yang saya habiskan sebagian besar hidup saya telah diinvestasikan. Namun, demi martabatnya sendiri, dia tetap memilih untuk menyerahkan Gale Blade kepada Chu Feng. Di sini, ibu dari 4 kaisar pesona roh mengangkat tangannya dan melemparkan Gale Blade ke Chu Feng. Meskipun dia sangat marah saat ini, ingin membunuh Chu Feng, tetapi dengan begitu banyak ahli yang hadir, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat berhasil, jadi agar tidak kehilangan identitasnya, dia tidak melakukan apapun secara diam-diam, hanya membuangnya. Gale Blade, berikan pada Chu Feng. Itu benar-benar senjata yang bagus. Chu Feng melihat Gale Blade di tangannya, wajahnya juga penuh kegembiraan, dia dengan hati-hati menyimpannya, lalu tersenyum dan berkata kepada ibu dari 4 kaisar yang mempesona, Tesanto benar-benar murah hati, terima kasih. Kamu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wajah ibu dari 4 kaisar pesona roh berubah lagi, karena terima kasih ini benar-benar terlalu sarkasme dan terlalu menjengkelkan. Teman kecil Chu Feng, kamu mengatakan bahwa kamu dapat menembus formasi pelindung ini, jadi aku ingin tahu apakah kamu dapat mencobanya? Kata Master Profeci. Saya datang ke sini untuk relik ini, tentu saja saya harus mencobanya, tetapi kekuatan pesona Chu Feng terbatas, dan saya khawatir saya perlu menggunakan kekuatan semua senior untuk membantu saya mengatur formasi. Chu Feng berkata kepada beberapa orang yang hadir, kata spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. HMPH, kupikir kamu sangat mampu, kamu sudah melakukannya untuk waktu yang lama, dan kamu masih harus bergantung pada kami. Ibu dari 4 kaisar yang mempesona itu mendengus dingin.
Aku khawatir kamu akan menghancurkan formasiku, jadi kamu tidak perlu mengambil tindakan. Chu Feng tersenyum ringan, lalu melihat ke arah spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular lainnya, dan berkata, aku ingin tahu apakah senior dapat membantu? Kamu terlalu sopan, jika kamu ingin kami membantu, tanyakan saja. Beberapa spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular berkata dengan sangat sopan, sepenuhnya menunjukkan kesediaan mereka untuk membantu Chu Feng. Kalian benar-benar percaya pada bocah ini, kamu sangat bodoh, kata ibu dari 4 kaisar pesona roh dengan sinis. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Kalau tidak, ayo bertaruh. Jika formasi yang aku gunakan menembus formasi hebat itu, bisakah kamu memberiku persenjataan leluhur lainnya? Kata Chu Feng kepada ibu 4 kaisar yang terpesona. Dikatakan, kamu. Mendengar kata-kata ini, ibu dari 4 kaisar pesona roh tiba-tiba menjadi geram, hampir menyemburkan darah tua dari mulutnya. Bab 2345 yang mustahil. Hehe. Melihat Santo formasi roh yang wajahnya membiru dan ingin menampar dirinya sendiri sampai mati dengan tamparan, Chu Feng tersenyum puas, dan kemudian menguraikan tata letak formasi besar di depan semua orang. Begitu tata letak formasi ini muncul, ekspresi para spiritis dunia yang hadir semuanya berubah, dan kekecewaan muncul di mata mereka. Hahaha. Kupikir itu semacam formasi, tapi itu formasi tingkat rendah setelah mengerjakannya untuk waktu yang lama. Orang suci pesona tertawa menghina, seolah-olah semua depresi di hatinya bisa menjadi dirilis pada saat ini. Dia mulai mengejek Chu Feng tanpa ampun. Teman kecil Chu Feng, apakah Anda yakin ingin kami mengatur formasi ini? Pada saat yang sama, bahkan beberapa spiritualis dunia jubah abadi tingkat ular lainnya juga mempertanyakan Chu Feng. Senior, formasi ini akan diatur olehmu, ikuti saja rencana tata letakku. Chu Feng tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi wajahnya selalu penuh percaya diri. Semuanya, formasi seperti ini seperti anak-anak. Bagaimana bisa retak, formasi penjaga besar Master Kai Hong? Anda membantunya mengaturnya, itu pasti akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan pesona. Apakah Anda benar-benar bersedia, untuk metode formasi yang tidak berguna ini, mengkonsumsi kekuatan pesona Anda, kata orang suci pesona untuk memprovokasi perselisihan. Ini. Pada saat ini, spiritualis dunia jubah abadi tanda ular itu memang ragu-ragu. Jika formasi saya tidak dapat menembus formasi pelindung, hidup saya, Chu Feng, akan menjadi kebijaksanaan Anda, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan ini, orang-orang terkejut lagi. Keyakinan, kepercayaan diri macam apa ini, begitu percaya diri sehingga Anda berani mempertaruhkan nyawa Anda sendiri. Ini konyol. Apakah Anda pikir hidup Anda sangat berharga? Anda hanya setengah leluhur belaka. Di alam biasa 100 pemurnian, tingkat kultivasi Anda ada di mana-mana. Belum lagi hidup Anda, itu dihitung sebagai 100 nyawa. Ini adalah juga bukan tandingan kekuatan pembentukan roh yang dikonsumsi oleh para spiritualis dunia ini. Kata orang suci pembentukan roh itu. Apakah hidup saya bernilai uang atau tidak? Saya berani bertaruh, apakah Anda berani? Chu Feng bertanya kepada spirit formation saintes. Apa? Orang suci pesona tidak bereaksi. Aku berkata, aku bertaruh kamu bahwa jika formasiku tidak dapat menembus formasi penjaga, hidupku adalah milikmu. Milikku. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Tanya Chu Feng. Konyol, mengapa aku harus bertaruh denganmu? Orang suci pesona itu mencibir. Tidakkah kamu sangat yakin bahwa aku tidak dapat menembus formasi hebat itu? Karena kamu sangat yakin, mengapa kamu tidak berani bertaruh denganku? Lanjut Chu Feng. Benar-benar tidak masuk akal. Wajah orang suci yang mempesona itu malu, karena dia benar-benar tidak berani bertaruh dengan Chu Feng. Jika kamu pengecut, alasan apa yang kamu cari? Kata Zhao Hong sinis. Yaitu, karena kamu tidak dapat memastikan bahwa saudaraku tidak baik, maka kamu menipu orang dengan kebohongan, benar-benar tercela. Wang Qiang juga membuka mulutnya untuk menghina. Lansia, itu tidak tergantung padamu. Aku, Chu Feng, juga bisa melakukannya. Jika kamu tidak mempercayaiku, Chu Feng, dan takut menyia-nyiakan kekuatan pesona, maka biarkan aku, Chu Feng, lakukan sendiri.
Setelah Chu Feng selesai berbicara, kemudian dia mulai mengatur formasi sendiri. Pada saat ini, spiritualis dunia itu tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka seperti enchantment scientist, mereka tidak begitu percaya bahwa formasi yang disediakan dapat menembus formasi pelindung. Bagaimanapun, formasi retak yang mereka gunakan sebelumnya, termasuk formasi retak yang diatur oleh saintis formasi roh, ratusan kali lebih baik daripada Chu Feng. Bahkan jika mereka gagal, bagaimana formasi Chu Feng bisa berhasil? Dan alasan lain mengapa mereka tidak berani bergerak, wanita mempesona itu juga berkata. Meskipun formasi yang disediakan oleh Chu Feng sangat lemah, namun menghabiskan banyak kekuatan pembentukan roh. Sebelum formasi penjaga ini retak, sebelum warisan dan harta karun Master Kai Hong diperoleh, tidak ada yang mau menyia-nyiakan kekuatannya tanpa alasan, apalagi menghabiskan kekuatannya untuk formasi yang pasti akan gagal. Chu Feng, aku akan membantumu. Zhao Hong melangkah maju dan mulai membantu Chu Feng mengatur formasi. Aku akan ikut juga. Pada saat yang sama, Wang Qiang juga berjalan. Kedua bocah ini juga spiritualis dunia jubah abadi. Ketika Wang Qiang dan Zhao Hong menunjukkan keterampilan pesona mereka, orang-orang yang hadir sangat terkejut. Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, mereka sudah lama mengetahuinya, tetapi Wang Qiang dan Zhao Hong, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Namun, spiritualis dunia jubah abadi terlalu langka, dan tidak ada orang yang telah berlatih pembentukan roh seumur hidup tidak dapat melangkah ke dunia ini. Siapapun yang bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi dalam hidup mereka adalah seseorang yang memiliki pencapaian sangat tinggi dalam seni pesona, apalagi seorang junior. Chu Feng, seorang junior, menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dan dia telah menimbulkan sensasi di seluruh alam biasa 100 perbaikan. Dan sekarang, dua teman Chu Feng juga adalah spiritualis dunia jubah abadi, jadi bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Pada saat ini, belum lagi orang lain, bahkan spirit formation scientist, yang sangat membenci Chu Feng dan tiga lainnya, mengubah ekspresinya, dan tatapan serius muncul di matanya. Bahkan sekarang, dia tidak punya pilihan selain menghadapi Chu Feng dan yang lainnya dengan jujur. Jika seorang jenius tidak perlu ditakuti, maka dia harus memperlakukan tiga orang jenius dengan serius. Tidak ada gunanya. Meskipun formasimu buruk, itu menghabiskan banyak formasi roh. Dengan kultivasi kalian bertiga, tidak mungkin untuk menyelesaikan formasi ini, kata Santo pembentukan roh itu. Mendengar kata-kata ini, orang-orang juga mengangguk satu demi satu, karena formasi itu memang menghabiskan banyak kekuatan roh, dan bahkan spiritualis dunia jubah tanda ular yang hadir akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan pembentukan roh. Belum lagi Chu Feng dan ketiga anak nakal itu. Jika kamu tidak memperbaikinya, jangan khawatir, kata Zhao Hong. Yaitu, itu tidak ada hubungannya denganmu apakah itu berhasil atau tidak, Wang Qiang juga berkata dengan sinis. Saya benar-benar tidak tahu hati yang baik. Pada saat ini, banyak orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Tidak peduli apa, Zhao Hong dan Wang Qiang sama-sama junior, jadi mereka tentu saja sangat tidak senang berbicara dengan mereka seperti ini. Adapun Chu Feng, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berkonsentrasi mengatur formasi seperti itu. Dan ketika setengah jam berlalu, ekspresi mereka yang tidak optimis tentang Chu Feng dan yang lainnya berubah. Menurut akal sehat, setelah setengah jam berlalu setelah menyiapkan formasi bersorak, kekuatan roh Chu Feng dan mereka bertiga seharusnya sudah habis. Tetapi pada saat ini, kekuatan pembentukan roh Chu Feng dan yang lainnya tampaknya cukup melimpah. Intinya, tidak hanya Chu Feng saja, bahkan kekuatan pembentukan roh Wang Qiang dan Zhao Hong juga sangat melimpah. Jenius pesona, benar-benar jenius pesona. Banyak spiritualis dunia jubah abadi tingkat serangga mulai mengagumi. Tanyakan pada diri Anda sendiri, mereka juga berada di level spiritualis dunia jubah abadi tingkat serangga, dan basis kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Chu Feng dan mereka bertiga, tetapi mereka sangat jelas bahwa kekuatan formasi yang mereka kuasai jauh lebih tinggi. Lebih rendah dari Chu Feng dan mereka bertiga berlimpah. Dan pada saat ini, formasi besar itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Sudah selesai, sebenarnya berhasil. Ketika ketiganya berhasil mengatur formasi, semua orang menunjukkan ketidakpercayaan.
Karena Chu Feng dan mereka bertiga telah mencapai sesuatu yang mustahil. Jangan katakan aku menuangkan air dingin padamu, bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu untuk membuat formasi seperti itu, apa gunanya? Bagaimanapun, kamu tidak dapat menembus formasi ini. Kata orang suci yang mempesona itu dengan sinis. Sayang sekali. Pada saat yang sama, orang lain juga menghela nafas. Meski kekuatan pesona yang dikuasai Chu Feng dan tiga lainnya memang berbeda dari orang biasa, orang masih belum optimis dengan formasi ini. Dan pada saat ini, di bawah desakan Chu Feng, formasi mulai beroperasi. Desir, desir, desir. Setelah formasi beroperasi, sinar cahaya ditembakkan. Pada saat itu, penolakan orang terhadap formasi ini menjadi semakin intens. Karena cahayanya terlalu lemah, tidak mungkin menembusnya, formasi penjaga besar ini seperti memukul batu dengan telur. Apakah ini mungkin? Namun, saat berikutnya, para spiritualis dunia yang menolak Chu Feng dan tiga lainnya semua tercengang dan tertegun. Sebab, sinar cahaya yang dipancarkan oleh formasi tersebut dapat dengan mudah menembus formasi penjaga yang besar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.